Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini dan di video kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai tugas review skripsi sistem pendukung pengambilan keputusan dalam penentuan penerima bantuan bedah rumah dengan menggunakan metode clustering Cummins dan fuzzy analytical hierarchy process dengan studi kasus Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari dengan mata kuliah rekayasa perangkat lunak berbasis objek. Nah, jadi untuk penampakan skripsinya ini seperti ini. Nah, jadi skripsi yang akan saya review ini merupakan skripsi dari saudari OODR Malianti. Beliau merupakan mahasiswi angkatan 2016 dan lulus pada tahun 2020 dengan jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo. Baiklah kita masuk pada materinya di sini dengan judul skripsi Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan dalam Penentuan Penerima Bantuan Bedah Rumah dengan menggunakan metode clustering Cummins dan fuzzy analytical hierarchy process dengan studi kasus Dinas Perumahan Kawasan dan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari. Skripsi oleh OODR Malianti dengan saya sendiri sebagai reviewer Kalibianka Fata Melina Tagiling. Nah, untuk latar belakangnya, jadi penulis ini memaparkan bahwa Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari ini merupakan instansi yang berupaya meningkatkan kualitas perumahan bagi rumah tidak layak huni yang ada di Kota Kendari, sehingga menyediakan beberapa bantuan bedah rumah kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Nah, jadi dalam programnya itu tadi diberi nama programnya ini yaitu program bantuan stimulan perumahan swadaya. Jadi ini merupakan program di mana program ini membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan bantuan bedah rumah kepada rumah yang tidak layak huni. Nah, tapi dalam proses penyaluran bantuan bedah rumah di Kota Kendari ini memiliki kendala, yaitu kurang tepatnya penyaluran bantuan bedah rumah terhadap masyarakat. Hal tersebut terjadi karena pengolahan data yang masih manual dan penilaian yang kurang objektif dalam pemilihan calon penerima bantuan bedah rumah sehingga tidak akurat. Nah, jadi karena hal tersebut itu masih manual sehingga dalam pengolahan datanya ini mungkin masih ada yang keliru, atau nanti mungkin dalam kasus ini seharusnya masyarakat yang menerima bantuan bedah rumah ini malah tidak menerima bantuan bedah rumah karena pengolahan datanya yang masih manual. Nah, untuk kriteria penerima bantuan bedah rumah ini dilihat dari kondisi bangunan rumah seperti kondisi atap, kondisi lantai, kondisi dinding, penghasilan kepala rumah tangga, jumlah tanggungan, pekerjaan, luas rumah, dan bukti kepemilikan tanah sebagai syarat penerima bantuan atau sertifikat. Nah, dalam mendukung sebuah sistem yang akan membangun nantinya Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari, penulis memilih beberapa metode. Nah, jadi clustering merupakan salah satu metode data mining yang bersifat tanpa arahan atau unsupervised. Nah, algoritma fuzzy atau Cummins ini merupakan algoritma di mana data dikelompokkan ke dalam suatu pusat klaster data dengan derajat keanggotaan masing-masing klaster. Cummins mempunyai kemampuan mengelompokkan data dalam jumlah yang cukup besar dengan waktu komputasi yang relatif cepat dan efisien.
Dari hasil eksperimen didapatkan bahwa jumlah iterasi yang dibutuhkan K- lebih cepat dibandingkan dengan fasi C- dari segi waktu klasterisasi. Nah, fasi analytical hierarchy proses ini digunakan untuk mencari bobot prioritas perankingan. Nah, jadi fasi analytical hierarchy proses ini digunakan untuk mencari bobot prioritas perankingan. Nah, jadi berdasarkan pemaparan dari latar belakang tadi, itu peneliti akan mengembangkan sebuah sistem yang mampu mengelompokkan calon penerima bantuan bedah rumah berdasarkan tingkat kelayakan menggunakan metode clustering K-, lalu dilakukan perankingan untuk menentukan prioritas yang akan mendapatkan bantuan bedah rumah menggunakan fasi analytical hierarchy proses, sehingga penyaluran bantuan bedah rumah itu tepat sasaran. Selanjutnya, untuk rumusan masalah. Nah, jadi berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan tadi, maka rumusan masalahnya itu bagaimana menganalisis dan menguji sistem pendukung keputusan untuk menentukan calon penerima bantuan bedah rumah dengan menggunakan metode clustering K- dan fasi analytical hierarchy proses. Nah, adapun batasan masalahnya itu, yang pertama, dia ini hanya berfokus pada sistem pendukung keputusan penentuan calon penerima bantuan bedah rumah. Nah, yang kedua yaitu data masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, jadi data yang digunakan yaitu data masyarakat berpenghasilan rendah di Kelurahan Angga Lomelai, Kecamatan Abeli, Kota Kendari tahun 2018 yang berjumlah 140 data masyarakat. Nah, untuk status rumah yang ketiga, status rumah adalah milik sendiri atau memiliki bukti kepemilikan tanah atau sertifikat. Yang keempat yaitu pengelompokan data atau clustering, di mana datanya nanti ini akan dibagi berdasarkan tingkat kelayakan kondisi rumah menggunakan algoritma K-. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu perankingan calon penerima bantuan. Nah, perankingan dilakukan untuk memperoleh kelompok prioritas calon penerima yang layak menerima bantuan bedah rumah menggunakan metode fasi analytical hierarchy proses. Nah, yang terakhir batasan masalahnya yaitu kriteria. Nah, kriteria yang digunakan untuk clustering dan perankingan data yaitu kondisi rumah, penghasilan, jumlah tanggungan, bukti kepemilikan tanah, pekerjaan, dan luas bangunan. Selanjutnya, untuk tujuan penelitian. Jadi dari tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hasil dari uji coba implementasi metode clustering K- dan metode fasi analytical hierarchy proses pada sistem pendukung pengambilan keputusan penentuan calon penerima bantuan bedah rumah dalam mengelompokkan data berdasarkan tingkat kelayakan kondisi rumah dan meranking kelompok prioritas calon penerima bantuan bedah rumah. Nah, adapun manfaatnya yaitu adalah diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi staf dalam mengelola data calon penerima bantuan dan membantu kepala bidang dalam mengambil keputusan dalam menentukan calon penerima bantuan bedah rumah sehingga tepat sasaran serta memprioritaskan yang paling membutuhkan. Baiklah, selanjutnya yaitu di sini saya akan membahas mengenai metode pengembangan perangkat lunak, penjadwalan tahapan perangkat lunak, dan metode yang digunakan. Nah, jadi metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan oleh peneliti. Jadi metode pengembangan sistem yang digunakan dalam sistem ini itu adalah metode Rational Unified Process atau RUP. Dalam metode ini terdapat 4 tahap pengembangan perangkat lunak, yaitu inception atau permulaan, elaboration atau perencanaan, construction atau konstruksi, transition atau transisi.
Yang pertama yaitu inception atau permulaan. Nah, pada tahap ini itu dilakukan proses analisis kebutuhan sistem yang akan dibuat sesuai serta melakukan kajian terhadap penelitian yang terkait dengan metode clustering Cummins dan fasi analytical hierarchy proses. Yang kedua yaitu elaboration atau perencanaan. Nah, pada tahap ini itu akan dilakukan analisis sistem dan perancangan menggunakan UML yang meliputi use case diagram, activity diagram, class diagram, dan sequence diagram. Selanjutnya itu construction atau konstruksi. Nah, pada tahap ini itu proses yang dilakukan yaitu membangun sistem mulai dari tampilan user interface sampai penerapan coding pada sistem. Selanjutnya yaitu yang terakhir transition atau transisi, di mana pada tahap ini itu difokuskan untuk melakukan proses pengujian terhadap aplikasi. Nah, pengujian yang digunakan yaitu metode pengujian black box. Selanjutnya yaitu penjadwalan tahapan proses perangkat lunak. Nah, untuk inception itu sendiri atau permulaan ini, penulis itu sudah membuat penjadwalan. Nah, untuk inception ini pada tanggal 1 hingga 3 April dengan tahun 2020. Untuk elaboration atau perencanaan itu dilakukan pada tanggal 4 April dan juga pada tanggal 1 dan 2 Mei tahun 2020. Nah, untuk construction atau konstruksi ini dilakukan pada tanggal 3 Mei hingga 4 Mei dan dilanjutkan kembali pada tanggal 1 Juni hingga 4 Juni. Nah, selanjutnya yaitu transition, di mana penulis ini melakukan metode pengembangan sistem transition ini pada tanggal 1 hingga 4 Juli tahun 2020. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Nah, dalam metode pengumpulan data ini penulis melakukan 2 metode yaitu wawancara atau interview dan studi pustaka. Nah, di mana wawancara atau interview ini adalah suatu metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau tanya jawab secara langsung kepada narasumber yang bersangkutan. Dalam hal ini narasumbernya itu kepala bidang di kantor dinas perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan kota Kendari terkait penelitian yang diambil. Selanjutnya yaitu studi pustaka. Nah, studi pustaka ini dilakukan itu dengan tujuan untuk mengetahui metode apa yang akan diteliti serta mendapatkan dasar data referensi yang kuat dalam menerapkan suatu metode yang akan digunakan dalam penelitian, yaitu dengan mempelajari buku-buku, artikel-artikel ilmiah, dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Nah, untuk metode penelitian. Nah, dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa metode untuk membantu dia membangun sebuah sistem pendukung keputusan. Nah, jadi metode yang pertama itu clustering. Nah, clustering adalah metode penganalisaan data untuk menemukan suatu kelompok dari sekumpulan objek atau individu yang memiliki karakteristik yang sama. Jadi, sekumpulan objek itu yang memiliki karakteristik yang sama. Nah, clustering ini merupakan salah satu metode dalam data mining. Nah, selanjutnya yaitu algoritma Cummins. Cummins ini merupakan salah satu metode data clustering atau clustering non hierarki, di mana clustering non hierarki ini dia itu lebih ke pendekatan partisi, di mana dikelompokkan datanya dengan memilah-milah data yang dianalisa ke dalam cluster yang ada. Selanjutnya yaitu analytical hierarchy process atau AHP. Jadi model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multifaktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki.
Selanjutnya itu logika fasi. Nah, nilai benar atau salah pada logika fasi ini tidak mutlak, tergantung dari derajat keanggotaan yang dimilikinya, yaitu dalam rentang 0 hingga 1. Fuzzy Analytic Hierarchy Process merupakan metode analitik yang dikembangkan dari metode AHP dengan menggunakan pendekatan fuzzy. Baiklah, kita melangkah pada materi selanjutnya, dimana di sini masih tetap sama. Di sini saya masih akan mereview skripsi dari saudari WDR Malianti dengan judul skripsi Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan dalam Penentuan Penerima Bantuan Bedah Rumah dengan menggunakan metode clustering Cummins dan Fuzzy Analytical Hierarchy Process dengan studi kasus Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari. Nah, kita masuk pada analisis sistem. Nah, analisis sistem itu adalah suatu tahapan yang bertujuan untuk mengetahui dan mengamati apa saja yang terlibat dalam suatu sistem. Nah jadi dalam analisis sistem ini terdapat dua bagian. Yang pertama itu analisis kebutuhan fungsional dan analisis kebutuhan non-fungsional. Nah, kalau analisis kebutuhan fungsional itu adalah suatu tahapan yang bertujuan untuk mengetahui dan mengamati apa saja yang terlibat dalam suatu sistem. Nah, lalu analisis kebutuhan non-fungsional itu adalah sebuah langkah di mana pembangun aplikasi menganalisis sumber daya yang dibutuhkan untuk membangun aplikasi. Nah, adapun kebutuhan fungsional dari sistem yang akan dibangun itu ada 3, kebutuhan input, kebutuhan proses, dan juga kebutuhan output. Nah, jadi dalam analisis kebutuhan fungsional ini, dia ini adalah segala bentuk data yang dibutuhkan oleh sistem agar dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang dibangun melalui perancangan sistem. Nah, jadi kebutuhan input ini dia ini menganalisis kebutuhan input data. Nah, jadi dalam penelitian ini, kebutuhan input data itu terdiri dari input data masyarakat berpenghasilan rendah, input data kriteria sebagai persyaratan calon penerima bantuan bedah rumah. Terus selanjutnya di sini ada kebutuhan proses. Nah, di mana di sini nantinya kita akan menganalisis proses pembuatan sistem menggunakan metode clustering Cummins dan Fuzzy Analytical Hierarchy Process. Nah, di mana di sini untuk metode yang telah dipilih oleh peneliti ini digunakan untuk menentukan jumlah penduduk prioritas yang berhak untuk mendapatkan bantuan bedah rumah. Nah, sedangkan untuk kebutuhan output, dia ini menganalisis kebutuhan output dalam sebuah sistem pendukung pengambilan keputusan yang dapat mengelompokkan data dan meranking data dengan menggunakan metode clustering Cummins dan Fuzzy Analytical Hierarchy Process. Nah, jadi dengan adanya kebutuhan-kebutuhan yang dipaparkan ini sehingga dapat memudahkan peneliti untuk membangun sistemnya. Selanjutnya, analisis kebutuhan non-fungsional. Nah, jadi dalam analisis kebutuhan fungsional ini dia itu dibagi ke dalam 2 tahap. Yang pertama analisis kebutuhan perangkat keras dan analisis kebutuhan perangkat lunak. Nah, jadi analisis kebutuhan non-fungsional ini adalah sebuah langkah di mana developer atau pembangun aplikasi itu mengambil atau menganalisis sumber daya yang dibutuhkan untuk membangun aplikasi yang akan dibangun. Nah, analisis kebutuhan non-fungsional itu dibagi dalam 2 tahap ini ya tadi. Selanjutnya, nah untuk analisis kebutuhan perangkat keras ini yang digunakan untuk membangun sistem. Nah, jadi di sini peneliti itu menggunakan perangkat laptop dengan spesifikasi Asus VivoBook dengan seri XV09FC dengan prosesor Intel Core i5 dengan monitor 14 inch dan memori RAM 4 GB.
Selanjutnya analisis kebutuhan perangkat lunak. Jadi ini perangkat lunak yang digunakan untuk membangun sistem. Nah, kalau tadi analisis kebutuhan perangkat lunak, perangkat keras, sekarang perangkat lunak. Nah, sistem operasi yang digunakan oleh peneliti ini dengan spesifikasi Windows 10 profesional 64 bit dengan MySQL, dengan spesifikasi MySQL, dengan nama perangkat Apache dengan spesifikasi PHP 5, browser dengan spesifikasi Google Chrome, dan text editor dengan spesifikasi Sublime Text. Nah, selanjutnya kita masuk pada analisis perancangan sistem. Nah, perancangan sistem yang akan dibangun yaitu perancangan flowchart, perancangan UML, dan perancangan user interface system. Nah, jadi di sini yang pertama itu UML. Nah, UML ini merupakan bahasa visual untuk pemodelan dan komunikasi mengenai sebuah sistem dengan menggunakan diagram. Nah, yang terdiri dari use case diagram, activity diagram, class diagram, dan sequence diagram. Jadi di sini kita akan bahas yang pertama yaitu use case diagram. Nah, yang pertama di sini bisa kita lihat di sini yang jadi aktornya ini di sini admin. Tapi di sini mungkin peneliti lupa menulis atau lupa mengubah atau memang sengaja. Jadi di sini untuk aktornya ini admin atau pegawai yang berhak untuk mengelola segala keperluan administrasi dari sistemnya nanti. Jadi di sini nantinya admin itu melakukan login ke sistem dan admin dapat mengelola data masyarakat, mengelola data kriteria, mengelola clustering K-means, mengelola fuzzy AHP, dan mengelola laporan hasil serta melakukan logout. Nah, jadi dalam use case mengelola data masyarakat ini, dia ini digunakan untuk mengelola data masyarakat. Nah, jadi mengelola data masyarakat berpenghasilan rendah seperti menambah data, melihat data yang telah ditambahkan, mengubah data, dan menghapus data masyarakat yang sudah ada. Ya, jadi kita di sini bisa membuat data atau menambah data, terus melihat data yang telah kita tambahkan tadi, mengubah data atau mengubah data di sini maksudnya apabila ada kesalahan data, terus di sini menghapus data yang sudah ada, masyarakat yang sudah ada. Terus di sini mengelola data kriteria ini, jadi use case ini itu digunakan untuk mengelola data kriteria masyarakat berpenghasilan rendah seperti menambah data, melihat data yang telah ditambahkan, mengubah data, dan menghapus data masyarakat yang sudah ada. Nah, selanjutnya di sini mengelola clustering K-means. Nah, di sini use case ini digunakan untuk melakukan pengelompokan data pemohon bantuan dengan algoritma K-means. Selanjutnya di sini mengelola fuzzy AHP atau perankingan di sini. Nah, use case ini digunakan untuk melakukan perankingan data. Jadi data-data yang sudah kita kelola tadi, sudah dimasukkan tadi, itu dikelola di sini, di ranking. Nah, di sini yang tahap yang terakhir ini mengelola laporan, di mana di sini kita use case ini digunakan untuk mengelola hasil keputusan dari clustering K-means dan perankingan fuzzy AHP berupa laporan daftar ranking. Nah, di sini kita bisa melakukan logout use case ini. Nah, selanjutnya kita masuk pada activity diagram. Nah, jadi di sini pada activity diagram ini, di sini nantinya admin akan melakukan login pada sistem dan mengisi username. Masuk ke sistem, menampilkan form login. Jadi admin nantinya akan masuk terlebih dahulu ke sistem. Terus sistem akan menampilkan form login. Terus nantinya admin atau user ini memasukkan username dan password. Terus nanti sistem di sini akan
memvalidasi data yang sudah dimasukkan ini apakah benar sesuai dengan username dan password yang telah dimasukkan di database atau tidak. Jika tidak, maka sistem akan kembali menampilkan form login dan user atau admin akan memasukkan ulang username dan password dengan benar. Nah, kemudian kalau misalnya username dan password ini sudah benar, kemudian sistem akan menampilkan halaman utama. Nah, selanjutnya di sini input data masyarakat. Nah, di sini ketika admin nantinya memilih menu data masyarakat dan memilih form tambah data, kemudian sistem di sini itu akan menampilkan form tambah data. Terus di sini admin atau user ini di sini mengisi form data dan menekan tombol simpan. Kemudian sistem akan melakukan validasi data yang ditambahkan. Nah, apakah data yang ditambahkan ini dia ini benar, maka data akan tersimpan ke database. Nah, jika tidak, maka admin atau user ini kembali ke mengisi form data. Nah, selanjutnya ini activity diagram ubah data. Jadi di sini di bagian activity diagram ubah data ini dia ini menjelaskan proses apabila admin ini ingin mengubah data. Nah, jadi maka terlebih dahulu sistem itu menampilkan data, lalu admin menambahkan data yang akan diubah. Setelah divalidasi, data yang baru akan membarui dan tersimpan ke database. Jadi di sini admin akan melakukan pengubahan data kalau misalnya datanya itu salah atau memang ingin ada kesalahan yang ingin diperbaiki. Jadi admin melakukan menekan tombol ubah data, terus mengisi form ubah data, kemudian disimpan, terus sistem nantinya akan memvalidasi. Nah, jika nantinya ya, maka data tersebut akan tersimpan di database. Nah, selanjutnya yaitu activity diagram hapus data. Nah, di sini ketika admin atau user itu menghapus data, maka terlebih dahulu sistem itu akan menampilkan data. Jadi akan ditampilkan datanya terlebih dahulu. Lalu admin akan memilih data yang akan dihapus. Setelah divalidasi, data yang akan terpilih akan terhapus dari database. Jadi pertama sistem akan menampilkan datanya, kemudian admin atau user memilih data yang akan dihapus. Nah, jadi di sini mengonfirmasi kembali data yang akan dihapus. Jika ya, maka sistem akan menghapus data dan menyimpannya kembali ke database. Nah, selanjutnya yaitu activity diagram input data kriteria. Nah, jadi pada activity diagram input data kriteria ini menjelaskan bahwa ketika admin memilih menu data kriteria dan memilih form tambah data, maka sistem akan menampilkan form tambah data. Terus kemudian admin atau user itu mengisi kriteria, kemudian menyimpannya, lalu sistem akan memvalidasi. Jika ya, maka tersimpan kembali ke database. Selanjutnya yaitu activity diagram clustering. Nah, di sini menunjukkan proses admin atau user memilih menu perhitungan clustering K-means. Nah, selanjutnya admin memasukkan nilai centroid awal. Nah, pada masing-masing cluster, kemudian sistem akan melakukan clustering. Nah, setelah hasil cluster didapat, akan ditampilkan ke admin. Nah, selanjutnya yaitu activity diagram metode K-means. Nah, di sini ini menunjukkan activity diagram proses algoritma K-means yang dapat dilakukan oleh admin atau user. Nah, di sini
Proses ini dimulai dari menentukan nilai kriteria clustering, kemudian menentukan pusat awal cluster atau centroid yang dilakukan secara acak atau random. Nah, di sini sistem pertama akan menentukan pusat centroid awal secara random, kemudian sistem akan menghitung jarak pusat cluster, selanjutnya mengelompokkan data berdasarkan jarak terdekat centroid, kemudian menghitung rata-rata tiap cluster yang sama, kemudian menentukan pusat cluster baru, kemudian kembali ke langkah ketiga. Jika posisi centroid yang baru dengan centroid lama tidak sama, jika ya maka tentukan kelompok. Nah, admin lalu menampilkan hasil cluster. Selanjutnya yaitu activity diagram input nilai matriks. Nah, jadi pada gambar ini itu dijelaskan bahwa ketika admin atau user itu memilih form matriks fuzzy AHP, maka kemudian sistem menampilkan form input nilai matriks. Nah, admin atau user mengisi form dan menekan tombol simpan, kemudian sistem akan memvalidasi data yang ditambahkan. Nah, apabila data yang ditambahkan benar, maka data akan tersimpan ke database. Selanjutnya yaitu activity diagram metode fuzzy analytical hierarchy process. Nah, di mana pada gambar ini itu menunjukkan activity diagram proses perankingan menggunakan metode fuzzy analytical hierarchy process. Nah, yang dapat dilakukan oleh admin atau user. Nah, proses ini dimulai dari menentukan nilai kriteria perankingan, kemudian menentukan matriks berpasangan antar kriteria. Nah, selanjutnya di sini ada activity diagram laporan. Di sini nantinya pertama-tama di sini admin memilih menu laporan, terus melihat hasil keputusan, dan sistem akan menampilkan daftar rekomendasi penerima bantuan. Nah, selanjutnya kita masuk pada sequence diagram login. Nah, jadi pertama di sini pada gambar ini menunjukkan alur dari sequence diagram login. Nah, pengguna ini memasukkan username dan password. Nah, sehingga masuk di form login. Nah, jika username dan password itu salah, maka kembali ke form login dan user atau admin itu melakukan login ulang. Nah, jika benar, database akan memvalidasi, maka login berhasil dan user masuk ke halaman utama atau beranda dari sistem. Selanjutnya yaitu sequence diagram input data masyarakat. Jadi ini menunjukkan alur ketika admin melakukan tambah data dan data masyarakat ke sistem. Nah, jadi pertama di sini sistem menampilkan form tambah data, kemudian admin dapat mengisi dan simpan data yang akan ditambah. Kemudian sistem menyimpan data ke database. Selanjutnya memberi informasi ke sistem bahwa data telah tersimpan dan akan tampil data masyarakat. Selanjutnya sequence diagram ubah data masyarakat. Nah, di sini gambar ini menunjukkan alur ketika admin melakukan ubah data ke sistem. Nah, kemudian sistem itu mengambil data ke database. Jadi diambil datanya dari database, kemudian dari database mengirim kembali data yang dipilih sistem. Selanjutnya admin mengubah data yang diubah akan disimpan di database ke database. Sequence diagram hapus data. Nah, di sini admin pertama-tama akan memilih data yang akan dihapus, kemudian sistem mengambil data dari database, terus database mengkonfirmasi data ke sistem menampilkan data ke user atau admin, terus admin atau user ini menghapus data, sistem lalu menghapus data dari database. Selanjutnya yaitu sequence input data kriteria.
Nah, pertama-tama di sini dia ini menunjukkan alur ketika admin melakukan tambah data data kriteria ke sistem. Sistem menampilkan form tambah data, kemudian admin mengisi data kriteria dan nilai. Kemudian sistem menyimpan data ke database, selanjutnya memberi informasi ke sistem bahwa data telah tersimpan dan menampilkan ke layar. Selanjutnya sequence diagram clustering K-means. Nah, jadi pada gambar ini menjelaskan alur ketika admin itu memilih menu perhitungan clustering K-means dan memasukkan nilai cluster atau centroid dan centroid. Nah, kemudian selanjutnya sistem akan mengambil data yang akan dicocokkan dari database yang kemudian akan mengkonfirmasi data. Nah, selanjutnya sistem akan memproses data menggunakan metode K-means dan menampilkan hasil cluster. Selanjutnya yaitu sequence diagram metode fuzzy analytical hierarchy process. Nah, jadi pada gambar ini admin akan memilih menu perhitungan fuzzy AHP. Selanjutnya sistem akan mengambil data yang akan dicocokkan dari database yang kemudian akan mengkonfirmasi data. Selanjutnya sistem akan memproses data menggunakan metode fuzzy analytical hierarchy process. Sequence diagram lihat laporan. Nah, pada gambar ini admin atau user memilih menu laporan. Selanjutnya sistem akan mengambil data hasil perankingan dari database, terus kemudian akan menampilkan pada admin. Nah, selanjutnya itu kelas diagram. Nah, kelas diagram di sini ada beberapa kelas diagram di sini. Bisa kita lihat di sini dengan nama kelas diagram tb_pengguna dengan ID pengguna, username dan password dengan metode di sini ada input, update dan delete. Di sini ada tb kriteria clustering dengan ID underscore clustering, nama underscore kriteria cluster, bobot underscore nilai cluster dengan metode input, update dan delete. TB kriteria perankingan, ID underscore ranking, nama kriteria ranking, bobot underscore nilai ranking, dan metode input, update dan delete. Selanjutnya TB hasil cluster, di sini di ID underscore hasil cluster, ID clustering, ID ranking, ID masyarakat hasil underscore cluster dengan metode input, update dan delete. Nah, di sini ada TB underscore hasil ranking, ID underscore hasil ranking, ID underscore ranking, ID underscore masyarakat, hasil underscore cluster, hasil underscore keputusan dengan metode input, update dan delete. TB underscore masyarakat, ID underscore masyarakat, nama underscore masyarakat, alamat, pekerjaan, penghasilan, jumlah tanggungan, luas rumah, kondisi rumah, bukti kepemilikan dengan metode input, update, dan delete. Nah, selanjutnya yaitu rancangan antarmuka atau interface. Nah, rancangan antarmuka pengguna atau desain interface merupakan penggambaran tampilan yang digunakan secara langsung oleh pengguna terhadap sistem. Nah, yang pertama di sini halaman login, di mana halaman login ini pengguna diminta untuk mengisi username dan password pada bagian yang sudah disediakan, lalu mengeklik tombol login untuk masuk ke dalam sistem. Jadi ini merupakan rancangan interface yang telah dibuat oleh saudari Waoder Malianti. Jadi pertama di sini kita akan mengisi pegawai atau admin itu mengisi username dan password, kemudian menekan tombol login. Nah, yang kedua
2 ini halaman utama atau dashboard. Nah, jadi halaman ini itu merupakan halaman yang dituju ketika pengguna berhasil mengisi username dan password dengan benar atau berhasil masuk ke dalam sistem. Nah, halaman ini berisi keterangan singkat tentang sistem. Selanjutnya yaitu halaman data masyarakat. Nah, halaman ini itu merupakan halaman yang menampilkan data masyarakat. Nah, jadi tadi ada dashboard. Nah, kita ke menu data masyarakat. Nah, jadi di sini memuat informasi mengenai data masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Kendari. Dalam halaman ini juga terdapat tombol tambah data, ubah data, dan hapus data masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu halaman data kriteria. Nah, dalam halaman ini itu berisi keterangan yang mengenai kriteria yang digunakan dalam proses perhitungan menggunakan clustering K-means dan fasi analytical hierarchy process atau FAHP dalam penentuan calon penerima bantuan bedah rumah. Nah, selanjutnya yaitu halaman perhitungan clustering K-means. Nah, halaman ini itu menampilkan perhitungan clustering. Nah, tombol hitung clustering ini digunakan untuk memulai proses clustering hingga memperoleh hasil cluster. Jadi nantinya hasil cluster ini akan tertampil di sini. Nah, selanjutnya yaitu halaman perhitungan fasi analytical hierarchy process. Nah, pada halaman ini itu hanya menampilkan proses perhitungan matriks perbandingan berpasangan antar kriteria, nah konversi nilai ke skala TVN dan tombol hitung. Tombol hitung digunakan admin untuk melanjutkan proses perhitungan sehingga mendapatkan hasil dari perankingan fasi analytical hierarchy process. Selanjutnya yaitu halaman laporan. Nah, di mana halaman laporan ini dia itu menampilkan hasil keputusan daftar nama, rekomendasi penerima bantuan bedah rumah yang diperoleh dari proses perhitungan menggunakan metode clustering K-means dan fasi analytical hierarchy process. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang keempat dengan judul skripsi yang sama, yaitu sistem pendukung pengambilan keputusan dalam penentuan penerima bantuan bedah rumah dengan menggunakan metode clustering K-means dan fasi analytical hierarchy process. Nah, yang akan dibahas pada pembahasan kali ini yaitu pengujian perangkat lunak dan juga metode. Nah, jadi pengujian perangkat lunak ini bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang telah dikembangkan itu sudah berjalan sesuai dengan fungsionalitas yang diharapkan pengguna akhir. Jadi dengan adanya analisis-analisis yang sudah dilakukan oleh peneliti, diharapkan ini menjadi sebuah tahap di mana nantinya kebutuhan dari pengguna itu terpenuhi. Nah, dengan adanya pengujian perangkat lunak ini dapat bertujuan untuk memastikan apakah sistem yang sudah dibangun itu berjalan sesuai dengan fungsionalitas yang sudah diharapkan oleh pengguna akhir atau user. Nah, selanjutnya pengujian perangkat lunak atau black box testing. Nah, jadi black box testing ini merupakan pengujian kualitas perangkat lunak yang berfokus pada fungsionalitas perangkat lunak. Pengujian black box testing bertujuan untuk menemukan fungsi yang tidak benar. Nah, jadi pada skripsi yang telah ditulis dan dikerjakan oleh penulis yaitu saudari Wawade Ermalianti, di sini dia tidak memaparkan secara jelas pengujian perangkat lunaknya ke dalam skripsinya, namun memasukkannya dalam bab 2 atau dalam teorinya.
Baik, kita melangkah ke pembahasan selanjutnya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai implementasi sistem, demo sistem, dan kesimpulan hasil penelitian. Nah, jadi pada tahap implementasi ini dimana merupakan tahap dimana hasil analisis dan perancangan itu diimplementasikan dalam pembuatan aplikasi menggunakan bahasa PHP yang siap untuk dioperasikan. Nah, kita masuk ke demo sistem. Nah, di sini saya sudah membuka dari sistem yang telah dibuat oleh peneliti, di mana sistem pendukung, di mana nama sistem informasinya itu sistem pendukung keputusan penentuan penerima bantuan bedah rumah. Database-nya juga sudah saya masukkan. Nah, untuk username dan passwordnya juga sudah ada dalam database-nya. Nah, jadi untuk ini untuk tabel username dan password. Nah, jadi untuk username dan passwordnya itu erma@gmail.com dan passwordnya itu erma. Kita copy. Ini untuk username. Untuk password. Nah, jadi untuk kepanjangan, nah di sini ada BSPS, di mana BSPS ini kepanjangan dari bantuan stimulan perumahan swadaya. Jadi BSPS ini merupakan program dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertahanan Kota Kendari, ya, sudah dijelaskan dalam bab 1 tadi. Nah, jadi sesuai dengan rancangan interface-nya tadi, di sini ada dashboard, data masyarakat, data kriteria, proses kamin, hasil kamin, proses fase analytical, hierarchy proses, dan juga laporan. Nah, ini merupakan beranda atau home. Nah, oke. Ini dashboard. Nah, jadi di sini sudah ada data masyarakatnya di sini dengan di sini yang sudah dimasukkan oleh peneliti di sini. Nah, data masyarakat berdasarkan jenis kelamin, di sini ada laki-laki dengan 82 orang, di sini 82 orang, dengan perempuan 59 orang, dan jumlah total data masyarakat ini 141. Nah, data kelayakan penerima. Nah, total rumah layak bedah itu 80, total rumah tidak layak bedah itu 50. Di sini ada presentasi pekerjaan masyarakat. Nah, selanjutnya kita masuk ke data masyarakat. Tadi kita sudah masuk melalui login, jadi tampilan halaman login tadi kita sudah masuk. Nah, jadi itu yang akan muncul pada saat sistem dijalankan. Nah, pada ini selanjutnya pada halaman ini juga ini terdapat 4 menu, ya, di sini. Nah, data masyarakat, terus ini data kriteria, terus menu proses kamin, dan lain-lain, ya. Data masyarakat ini. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke menu data masyarakat. Nah, ini merupakan menu data masyarakat di mana kita dapat melakukan CRUD, create atau tambah data, terus di sini kita dapat
melihat data, balik. Di sini kita mengubah data atau update data, terus menghapus data. Di sini juga kita bisa mencari data-data yang kita ingin cari. Selanjutnya di sini data kriteria. Nah, pada halaman ini itu berisi halaman yang menampilkan detail data kriteria yang dapat diolah oleh admin, seperti menambah data, mengubah data, dan menghapus data. Jadi di sini kita dapat menambahkan kriteria apa saja. Kalau misalnya mungkin dari BSPS itu sendiri ingin mengubah kriterianya atau menambahkan kriterianya, kita bisa menekan tombol tambah kriteria. Di sini kita juga bisa mengubah, kita bisa menghapus. Di sini kode kriterianya, nama kriterianya. Selanjutnya di sini proses Cummins. Nah, di sini ini pada halaman ini tuh berisi halaman yang menampilkan proses perhitungan data. Nah, menggunakan algoritma Cummins. Nah, jadi semua perhitungan Cummins itu akan terjadi pada menu ini. Nah, selanjutnya hasil dari perhitungan tadi atau proses Cummins tadi itu akan tertampil di sini. Nah, selanjutnya yaitu proses FHP atau fuzzy AHP. Nah, di sini kita akan bisa menginput nilai matriks, kemudian fuzzy AHP di sini matriks perbandingan kriteria. Nah, selanjutnya pada menu laporan ini, di sini tuh berisi halaman yang menampilkan hasil ranking data masyarakat dan gambar yang menggunakan algoritma fuzzy AHP yang dapat kita lihat di sini. Jadi di sini juga bisa kita cari datanya, kita print. Nah, jadi nanti akan tertampil seperti ini. Nah, jadi di sini sudah tertampil ranking yang benar-benar membutuhkan bantuan bedah rumah. Di sini ada nama masyarakat, terus nick-nya, terus alamatnya di mana. Kita kembali. Nah, di sini ketika kita menekan tombol logout, kita akan keluar dari sistem. Oke, itu tadi implementasi dari sistem pendukung keputusan penentuan penerima bantuan bedah rumah. Kita kembali ke slide. Nah, jadi kesimpulan dari penelitian ini yaitu sistem yang telah dibangun ini tuh untuk menghasilkan keputusan yang lebih objektif berupa daftar perankingan kelompok prioritas penerima bantuan bedah rumah. Nah, berdasarkan hasil conversion matrix terhadap hasil nilai rekomendasi penerima bantuan dengan menggunakan algoritma Cummins dan fuzzy analytical hierarchy process dapat ditentukan akurasi sebesar 80% dan misclassification atau error rate itu sebesar 20%. Nah, dengan adanya pengembangan sistem selanjutnya ini, peneliti berharap dapat dilakukan pengembangan sistem dengan metode pengelompokan lainnya dan dapat menambahkan beberapa kriteria lainnya. Jadi, demikian review skripsi yang telah saya review, dan menurut saya penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini memang sangat berguna untuk membangun dinas perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan Kota Kendari. Jadi menurut saya ini adalah hasil atau ide yang bagus. Saya juga berharap bahwa aplikasi dan sistem informasi atau sistem pendukung keputusan ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya sehingga penerima bantuan bedah rumah ini yang benar-benar membutuhkan bantuan. Sekian dan terima kasih. Banyak sekali kekurangan dalam video ini.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.